Mohon izin Pak Wahab. Oke, lanjut. Silakan. Ada kendala Pak? Tidak ada. Oke, siap. Kemarin kendala Pak, banyak kendala kemarin. Siap. Jaringan lari-lari. Kadang naik turun Pak, apalagi sebentar di kantor. Mohon maaf Pak, agak pilek. Ya, apa-apa. Lanjut sehat selalu. Kita masuk di agenda 3, Bapak Ibu peserta, dengan materi kita Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APT MM ya, Bapak Ibu peserta sekalian. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan materinya Pak. Mohon izin. Oke, terima kasih Pak Khalil Gibran, Pak Aco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Puji syukur kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada siang ini pembelajaran pertama pada agenda 3. Kita masih sehat-sehat walafiat insyaallah sampai dengan selesainya pembelajaran, bahkan sampai dengan rampungnya pelaksanaan teman-teman mengikuti laksa. Yang saya hormati dan saya banggakan PIASI, evaluator yang hendak kita Pak Khalil Gibran yang sudah kita panggil Pak Aco. Masih Pak Aco sudah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dan juga kepada man-teman, saya biasa sudah panggil man-teman ya. Di dalam kelompok ini tentu di mana-mana saja saya mengajar, saya lebih familiar menggunakan man-teman, singkatan dari teman-teman. Biasa saya mengambil katanya itu dari Pak Kaban, biasa Pak Kaban bilang man-teman, jadi saya mengadopsi bahasa beliau man-teman ya. Tapi memang lebih familiar kita menggunakan man-teman ya. Kalau memang baiknya kan Bapak Ibu, kalau perlu saya panggil anak ya. Kalau dari sisi umur ya, kalau umur ini sudah terlalu jauh ya saya melihat. Kalau Aco ini saya punya anak sudah dia ya. Baik teman-teman, di dalam proses pembelajaran ini agenda 3 sebelumnya memang saya di angkatan 37 itu agenda 2 baru selesai kemarin, ditemani juga Pak Aco. Nih, saya baru kali itu Pak Aco kemarin coba pakai wifi di kantor, sudah pakai data juga terbang juga, putus-putus. Ya, Pak. Memang kayaknya mungkin pengaruh dari gedung atau gimana mungkin Pak. Saya kurang mengerti juga. Ya, makanya sekarang saya di rumah. Saya izin nanti Pak Aco, untuk kita dengan teman-teman ini dalam proses sebelum kita mulai pembelajaran agenda 3, yaitu sudah menjadi pakem wajib bahwa kita itu memperkenalkan diri ya. Orang bilang Bapak ini siapa yang tidak perkenalkan diri saya. Tentu saya harus lebih kenal juga ya. Karena kita ini nanti 2 kali pertemuan ya. Mungkin tidak sampai di agenda 4 hanya sampai di agenda 3. Baik teman-teman, tentunya dalam perkenalan ini ya, saya cuma ya membutuhkan nama saja, walaupun nama itu sudah jelas. Yang utama itu unit kerjanya. Ya. Kalau salam sudah diwakili oleh Pak Cho, saya sudah juga salam lebih awal langsung nama, unit kerja. Ya, itu saja. Jadi sudah paham nama dan unit kerja supaya kita ini mempersingkat waktu. Kita punya pembelajaran ini cuma ya 90 menit ya, atau 1 jam setengah, walaupun itu dibilang 2 JP, 2 JP pembelajarannya. Nah, ini dengan materi yang bagaimana 2 modul yang sangat padat. Teman-teman Semarang ASN saja itu 364 halaman. Tapi kalau kita sajikan dalam waktu 2 JP, tidak mungkin ya. Itu nanti di pembelajaran cukup garis-garis besarnya, nanti ada di penugasan itu yang nanti akan memperkaya teman-teman untuk menguasai materi itu agenda 3 secara keseluruhan. Baik teman-teman, untuk singkat waktu silakan memulai. Siapa ketua kelompok di sini? Siap saya Pak. Siapa? Dewi Gita. Ini baru saya dapat perempuan yang ketua. Oke, bagus. Ganti-gantian. Silakan mau mulai ganti-gantian ya. Langsung saja nama unit kerjanya.
Ya, izin Pak memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dewi Gita, boleh dipanggil Dewi atau Gita. Unit kerja berasal dari UPTD Puskesmas Taweli. Terima kasih. Oke, Puskesmas Taweli. Lanjut. Nama saya Muhammad Ida Setiawan, unit kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan. Terima kasih Pak. Oh iya. Biasa dipanggil Rida atau dipanggil siapa? Rida Pak, Rida. Oh, Rida. Insya Allah. Dinas Tata Ruang ya? Iya Pak. Kalau di provinsi itu Perkim. Lanjut. ABK. Pak, izin. Ah ya, tabrakan. Siapa dulu? Silakan. Perempuan duluan ya. Silakan Nirwana. Perkenalkan nama saya Nirwana, unit kerja UPTD Puskesmas Sangurara. Terima kasih Pak. Sangurara, Dokter Akmal Gigi. Iya Pak. Lama. Lanjut. Siapa lagi? Izin Pak, perkenalkan nama saya Aman Setio dari Rumah Sakit Anutapura, Pak. Aman Setio. Oke ya. Izin, Mantap. Oke, lanjut. perkenalkan nama saya Fatnur, asal instansi dari Puskesmas Tawaili, Pak. Oh, 2 orang tahu ini ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Izin Pak, perkenalkan nama saya Nika Dekviera Anggraini, unit kerja UPTD Puskesmas Nusarara Pak. Terima kasih. Sangurara atau Sangarara? Nusarara Pak. Nusarara. Iya Pak. Di mana itu Nusarara? Di bawahnya Sangurara Pak. Di Pengau Pak. Pengau. Iya. Oke. Lanjut. Izin Pak, perkenalkan nama saya Linda Haryani, unit kerja Rumah Sakit Umum Anutapura. Anutapura. Oke, 2 orang lagi Anutapura ya. Lanjut. Izin Pak, perkenalkan nama saya Rizky Nanda Ramadhani, biasa dipanggil Nanda, unit kerja Puskesmas Nusarara Pengau. Terima kasih. 2 orang lagi Nusarara. Oke. Izin Pak, perkenalkan nama saya Wahyuni dari UPTD Puskesmas Kawatuna. Kawatuna. Kawatuna itu siapa? Bu Agustina atau Bu siapa? Ibu Ninyoman Budi Hartini, Pak. Oh, Ninyoman ya ya. Oke, lanjut. Izin Pak. Seturah. Perkenalkan nama saya Nur Hasliana, biasa dipanggil Ana, unit kerja Puskesmas Mabelopura. Mabelopura. Oke. Sudah semua ya, cuma 10 orang kan? Saya 1 Pak. 11 orang ya. Rupanya Bu Sri. Saya kira tidak. Ibu Sri silakan. Nama saya Sri Aulianisa, unit kerja Puskesmas Kamonji. Kamonji Pak Saman atau sahabat? Pak Hamarudin, Pak. Hamarudin, ya. Oke, baik teman-teman, sudah 11. Nah, tentunya nanti saya akan memperkenalkan diri. Saya izin membuka bahan tayang sekaligus karena ada dalam. Ini bahan tayang saya itu saya sudah upload 2 hari lalu. Ada yang sudah buka? Ada yang sudah buka di LMS Kolabjar. Saya itu kalau materi, sudah ada. Bapak Ibu sudah ada yang buka? Sudah Pak. Oh, Ibu baru sudah Fatma. buka, Pak. Oh, baru Fatma yang buka ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan. Tapi suara bagus, jelas ya? Iya. Ya. Oke, ini kita akan mempelajari agenda 3 itu tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance ya. Ini kemarin kalau tidak salah di bahan tayang itu tertulis 38 kelompok 1. Sempat lupa saya hapus karena memang saya juga mengajar di angkatan 38. Tapi ini kan 37 kelompok 2 ya. Betul kan? Ya, oke. Jadi kemarin itu saya upload yang bahan angkatan 38. Jadi
tapi kurang lebih sama ya, sama saja. Dia punya materi. Baik, ini teman-teman di agenda 3 saya memperkenalkan diri ya. Kalau Ibu Fatnur sudah buka atau nanti yang lain buka, ini nama saya ya. Lengkapnya. Kemudian lahir di Gorontalo. Video secara ahli utama, pangkat terakhir itu pembina utama Madia 4D. Kemudian alamat rumah di Bumi Anggur, Jalan Banteng. Kantor di Jalan Es Parman, BPS BMD Sulteng. Ini alat komunikasi saya, kalau ingin kita ada mau diskusikan, HP saya dan email saya ya, cukup jelas. Baik, kalau dilihat latar belakang pendidikan, kalau APT itu pasti dari warga kesehatan. Karena itu lebih banyak orang kesehatan, cuma satu yang dari dinas ini ya, di luar kesehatan. Yang lain semua puskesmas dan rumah sakit. Nah, jadi basic saya itu apoteker, kemudian saya tuntutan pekerjaan, saya melanjutkan ke pendidikan S2, Magister Manajemen di UNTAD dengan konsentrasi keuangan daerah. Kalau riwayat pekerjaan yang jelas saya sama dengan teman mulai dari CPNS itu diangkat 89. Anda sudah lahir 89? Belum. Ada Pak. Pada umumnya belum ya? Ada Pak. Siapa yang ada? Siapa? Tahun berapa kumnya lahir siapa? Saya lahir 89. Oh pas lahirnya. Tapi bulan apa? Bulan November lahirnya itu bulan apa? Iya Pak, November Pak. Oh begitu. Nah, saya juga November ya. Lahirnya November 16-11. Tapi diangkat saya 89 itu bulan April tahun 89. Berarti kami baru berapa bulan ya. Kemudian tentu lewat proses masuk ke PNS 90 sama dengan teman-teman karena itu tuntutan pindah ruang dari CPNS menjadi PNS harus mengikuti pendidikan ya, khusus. Nah, yaitu dulu namanya prajabatan, sekarang namanya LATSA karena perubahan regulasi ya. Pelatihan dasar namanya itu prajabatan. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan saya menitik karir di dalam sebagai aparatur sipil negara, diberikan kepercayaan mulai kerja awal itu di Balai POM sebagai kepala sub pengawasan narkotika. Kemudian naik ke Kamil kesehatan menjadi kasih ya, kepala seksi itu dari 91 sampai 2000. Kemudian pindah ke inspektorat dari 2001 sampai 2013 menduduki kepala seksi juga pengawasan di bidang pembangunan, menjadi kepala bidang sampai terakhir sekretaris dan pelaksana tugas inspektur Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ya diberikan lagi amanat masuk ke eselon 2 kepala biro pembangunan dan sumber daya alam di sekretariat provinsi 2013 sampai 2015 itu per Januari, kemudian pindahkan lagi menjadi staf ahli dari Januari sampai dengan Juni tahun 2015 dan diberikan amanat lagi menjadi kepala badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Tengah dari Agustus 2015 sampai dengan Juli 2021. Dalam perjalanan saya diberikan amanah di dalam jabatan struktural, kemudian pindah menjadi Widya Suara karena panggilan Pak Aco. Saya pindah walaupun masih dalam menduduki jabatan kepala badan pendapatan karena panggilan tugas. Saya beralih tugas ke fungsional menjadi Widya Suara ahli utama Juli 2021 sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun ya. Itu perkenalan, sekedar pengenalan untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya miliki dan memang saya sudah niatkan masuk di WI itu, saya selalu berniat apa yang saya punya yang bisa kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Ya, niatnya saya seperti itu. Baik teman-teman, dalam proses pembelajaran ini kita 2 kali tatap muka. Hari ini jam 10.11.32 JP, hari Kamis itu jam 16 sampai jam 18. Mudah-mudahan itu kebetulan kepada hari Kamis itu bertepatan saya mendampingi teman-teman angkatan 34 untuk mengikuti seminar ya, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi ya.
setelah sama nanti teman-teman akan lalui itu. Tapi saya mendampingi 34 dari jam 7:30 sampai dengan 15.30. Ya. Tapi kalau supaya tidak nanti Pak Aco yang atur, sebaiknya kan biasanya teman-teman kan 15.30 itu sudah di room ya. 3 jam, setengah jam sebelum atau 1 jam sebelum itu, supaya tidak kita dapat maghrib ya. Kita bisa ambil dan sebelum maghrib selesai. Apalagi kalau dia mau sholat, jadi kita tarik ke mudah-mudahan selesai 15.30 di pelaksanaan seminar. Kalau teman-teman siap, kita langsung pindah ke 15.30, bukan 16 kita geser. Ya, kita lebih awal mulai supaya kita tidak dapat maghrib. Ya. Kalau 18.15 ini kan sudah lewat maghrib. Kalau ada yang mau sholat, ada yang menjalankan sholat maghribnya itu memang sebaiknya ya kita hentikan semua kegiatan kalau ada misalnya masuk kepada waktu sholat. Ya. Kalau kita sepakati, nanti kita di hari Kamis itu 15.30 sampai dengan 17 ya, 30. Nah, 3 jam 17.45 ya, 15 menit sebelum ya, nanti kita atur ya, kalau kita sepakati itu. Baik, teman-teman, selanjutnya teman-teman itu sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman kan sudah lewat MOC ya. Ya. Kalau ada yang langsung menjawab, langsung jawab ya. Kalau MOC ya. Apa itu MOC? Nah, apa itu? Mas ingat. Biasanya di pengampu lain di awal itu dibuka dengan itu. Kalau istilah MOC saja tidak kenal, bagaimana mau isi apa yang ada di dalamnya? Ada yang bisa? Langsung saja, karena Izin Pak, pembelajaran jarak jauh. jarak jauh apa namanya singkatannya? Itu bagian dari belajar mandiri ya, tapi apa? Masif Open Online Course, Pak. Iya, ini itu singkatan, itu akronimnya ya. Artinya teman-teman sudah melalui itu berapa lama di waktu belajar mandiri lewat MOC? 1 bulan? 1 bulan, Pak. 16 hari. 16 hari. 16 hari, ya. Apa yang didapat di sana? Di MOC? Apa yang diperoleh melalui pembelajaran MOC? Ada yang bisa menjelaskan? Kayaknya masih pemahaman dasar Pak, pemahaman dasar tentang agenda-agenda ini Pak. Agenda ini itu apa? Agenda 1, 2, 3. Oh, semua. Jadi semua agenda itu 1, 2, 3. Iya. 4 juga. Iya. Ya apa? Apa kalau 4 itu? Nah, kalau agenda 3, nah, apa semua itu materi? Kan di situ ada modul ya. Manajemen ASN sama apa ya? ASN. Smart ASN, Pak. Saya cuma memantik lagi, mereview, mengingatkan kepada teman-teman ya. Karena kenapa? Karena nanti dalam proses pembelajaran dalam waktu 2 JP, saya sudah katakan tadi kalau tidak salah Smart ASN itu 264 atau 364 halaman. Yang kan tuh kalau dibaca ya. Kalau dibaca saja itu tidak mungkin selesai dalam 1,5 jam. Baru mau dibaca. Karena di proses pembelajaran ini saya hanya menyampaikan garis-garis besar karena teman-teman kan sudah lalu itu. Sudah baca, kalaupun tidak nanti diasah dengan tugas. Nah, tugas itu artinya mengasah kembali ke teman-teman paling tidak mengingatkan atau menambah pengayaan atau referensi terhadap agenda-agenda yang dipelajari. Ya, itu. Bahkan mungkin di agenda 3, bukan mungkin. Agenda 3 ini merupakan inspirasi teman-teman di dalam menyusun rancangan aktualisasi. Karena di situ melihat sejauh mana teman-teman mengidentifikasi isu atau masalah yang di unit kerjanya itu terkait bagaimana pengelolaan ASN, ya, terkait dengan manajemen ASN dan bagaimana kaitan dengan pemanfaatan literasi digital di dalam menunjang tugas-tugas selaku ASN yang smart. Kalau smart ASN boleh ASN yang cerdas,
Tapi sebenarnya semua itu ada singkatan ya. S itu apa, MA itu apa, A itu apa, L apa, T itu apa. Ya. Kita masuk ke literasi digital itu bisa sampai jadi 15.30 ya, kita mulai ya. Mana Pak Anco itu memang kalau menunggu kelompok yang lain ya memang tidak bisa bersamaan. Tapi kalau nanti kita coba koordinasi dengan Pak Anca sebagai PIC dan evaluator. Kenapa teman-teman mengikuti Latsar? Mungkin di pengampu lain sudah menyampaikan, saya cuma mungkin akan mengulang. Yang jelas dasar itu adalah Undang-Undang Nomor 5. Ini dasar kita, pedoman kita, semua mengatur tentang apa sih ASN itu dan apa kewajibannya, ya, apa sih fungsinya. Nah, ini di sini semua. Terus bagaimana bisa menjalankan fungsi kewajibannya, perannya. Nah, ini nanti diatur oleh peraturan pemerintah nomor 11 ya, yang dirubah lagi dengan nomor 17 di tahun 2020 tentang apa? Manajemen ASN ya. Dan di manajemen tata kelola aparatur sipil negara itu yang terkait dengan pengelolaan itu ada di sini dia. Nah, kalau kaitan dengan pelatihan ini teman-teman ikut itu diatur dengan LAN nomor 10. Sedangkan untuk penyelenggaranya itu dengan Keplan nomor 13. Nomor 10 ini sudah dirubah dengan nomor 1. Awalnya di tahun 2021, di 2021 2 kali terjadi perubahan tentang pelaksanaan pelatihan dasar ini. Karena ada terjadi perubahan di kurikulum. Dulu khususnya di agenda 2 itu, aneka, sekarang ASN berakhlak. Jadi menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan regulasi juga itu berubah karena tuntutan satu perubahan. Nah, itu kalau nanti kita sampaikan ya, Pak Jokowi itu sampai membuat atau launching ya tentang core value. Jadi kemudian tentang kurikulum ini diatur. Agenda ini diatur ada kurikulumnya, Keplan. Nah, kemudian juga teman-teman karena penekanan di dalam proses pembelajaran Latsar itu intinya itu bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak di dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Itu intinya. Itu muncullah surat edaran Menpan tentang bagaimana mengimplementasikan core value. Core value itu tentang ASN berakhlak, nilai ASN berakhlak. Dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa. Itu di agenda 2. Agenda 2 siapa yang mengampu? Pak Bahrun, Pak. Waduh, apalagi saya punya Pak Haji itu. Bagus kalau dia sampaikan ya, tentang wilayah ASN. Nah, Latsar ini hadir, regulasi semua ini hadir untuk apa? Supaya teman-teman yang karakter teman-teman itu menjadi profesional dan berkarakter. Jadi tidak karakter itu dibarengi dengan apa? Nilai ASN berakhlak. Kemudian dituntut supaya berprofesional sesuai dengan bidang keahliannya atau tusinya, tugas dan fungsinya. Baik, deskripsi singkat janda kepada teman-teman, tentunya dengan mempelajari ini teman-teman itu memiliki pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung ini smart governance. Tidak sekedar mendukung, dasarnya ada sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Dalam hal apa? Menjalankan fungsi, ingat, menjalankan fungsi ASN. Apa fungsinya? Sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ini intinya ini di fungsi ASN itu di pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini fungsi kita. Jadi kalau teman-teman lewat agenda 2, kita fungsi kita itu pelayan publik. Karena namanya pelayan publik berarti melayani, bukan dilayani ya. Sehingga mampu memberikan dukungan bagaimana kita mengelola tantangan dan masalah selalu ada. Ya. Itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan. Jadi ada tantangan, ada masalah di jabatannya, di tusinya, di unit kerjanya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Kemudian teman-teman di dalam proses pelatihan ini agar teman-teman itu bagaimana tujuan kurikulum ini tercapai, ya, yang dimana penekanannya itu teman-teman diasah agar memiliki kemampuan berpikir kritis,
dan kreatif terhadap konsep praktek pengelolaan ASN. Untuk memenuhi ini tentu teman-teman akan ada kasus mengidentifikasi dan menganalisis kasus ya di pembelajaran ini. Itu deskripsi singkat. Kemudian apa tujuan mau dicapai dalam pembelajaran ini? Setelah teman-teman belajar, sudah diberikan pembelajaran di agenda 3 ini, maka teman-teman itu dapat menjelaskan, bahkan sampai berpikir kritis serta kreatif terhadap bagaimana konsep dan praktek pengelolaan ASN sesuai dengan kedudukan dan perannya untuk mendukung terwujudnya smart ASN. Di mana kedudukannya, di mana perannya. Itu ada perannya, ada kedudukannya. Nanti kita masuk, kita akan bahas ya. Dari indikatornya, di mana kita mengukur hasil belajarnya. Teman-teman itu bisa ya tadi menjelaskan tadi tentang bagaimana kita berpikir kritis terhadap implementasi kedudukan peran, hak dan kewajiban, kode etik, kode perilaku ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan. Jadi ini kaitan dengan manajemen ASN. Sedangkan yang kedua itu teman-teman bisa mengimplementasikan bagaimana kecakapan digital ya sebagai dasar prospektif literasi digital ya smart ASN. Ini tujuan yang mau dicapai di dalam pembelajaran. Jadi keluaran dari teman-teman pemahaman atau mempelajari agenda 3 ini seperti ini. Targetnya agar teman-teman bisa mencapai ya sebagaimana yang diuraikan deskripsi, sebagaimana tujuannya, tentunya saya menggunakan ini yang dari sejawat kita WI, dari LAN itu, dia membuat satu konsep ya. Kita memiliki itu tahu, mampu, dan mau. TMM. Ya. Apa itu tahu? Yang jelas tahu itu bukan temannya tempe. Tapi kalau mau ingat tahu, ingat tempe. Kalau ditanya apa itu tahu? Oh, temannya tempe. Tapi isinya itu adalah Anda itu harus singkatan tahu itu mengetahui teori atau regulasi yang mendasari tentang pembelajaran agenda 3 ini. Atau bahkan mungkin di tempat tugas teman-teman harus mengetahui teori atau regulasi yang mendukung tusi teman-teman dalam melaksanakan tugas jabatannya. Itu bisa mengartikan tahu sih, mengetahui. Karena itu orang kalau makan tahu lebih pintar, lebih cepat merangkap, mengetahui. Cuma yang kadang-kala kalau saya lebih mengetahui, biasa orang bilang pang tahu. Nah, itu yang berat. Dan sampai pang tahu, aduh, kalau pang tahu tak salah itu, akhirnya semua dia masuk, semua dia, oh ini begini-begini. Itu namanya pang tahu. Setelah ditanya, apa dasarmu? Dari mana kau punya pikiran itu seperti itu? Apa dasar pertimbangannya? Tidak ada dia punya regulasi. Maunya dia saja. Itu namanya pang tahu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian itu teman-teman harus mampu. Bagaimana mau mengimplementasi aksi habituasi dari yang apa ada di agenda 3 ini. Perannya seperti apa, fungsinya seperti apa, kedudukannya dia. Ya. Bahkan ini kalau kita tarik ke agenda 2 ini, bagaimana nilai-nilai ASN berakhlak itu bisa. Bukan bisa, teman-teman itu mengimplementasikan itu ke di mana tugas teman melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kemudian terakhir itu mau, jadi semangat, motivasi, gairah. Itu begitu. Jadi harus ada semangat, ada motivasi, ada gairah. Jadi supaya ingat itu apa dibilang TMM dulu, supaya kadang-kala kalau begitu Pak, saya kalau ingat TMM pasti tingkatannya TMM. Oh jangan juga begitu, TMM kan nanti artinya jadi lain nah. Orang bahasa sini bilang TMM lain itu. Pak Aman saya itu asli mana? Aman. Ya izin Pak, dari Toili Pak, Luwuk Pak. Oh Luwuk. Ini saya kira orang dari Palu Kayu ya. Nah, jadi teman-teman, 3 unsur ini supaya kita mencapai dari tujuan tadi ya, pembelajaran ini harus kita kuasai. Ya. Ini harus ada semangat, ada motivasi, atau ada gairah. Mau tahu atau mampu tapi tidak bersemangat, tidak ada motivasi untuk cari tahu, tidak ada semangat untuk mampu mengoperasikan, susah juga. Jadi kan harus mau.
Itu di sini startnya. Tapi kalau sudah mau, sudah melangkah, harus mampu. Mampu ini tentu harus didukung dengan satu regulasi atau ya. Karena sini saya memegang kata semangat, teman-teman ya. Ya, nanti ini ada kita punya deal-deal walaupun cuma 2 kali pertemuan. Ya. 2 kali pertemuan deal-deal itu ya. Jadi kalau saya sampaikan ya, Latsar Kota Palu, ingat ya, catat Latsar Kota Palu, teman-teman jawab semangat, semangat, semangat 3 kali. Ya. Jadi dengan gempar, Latsar Kota Palu, semangat, semangat, semangat. Kalau saya sampaikan semangat, ASN berakhlak luar biasa. Itu dengan semangat itu. Ya. Saya antar supaya teman-teman ini supaya lebih semangat lagi. Kalau saya sampaikan NKRI harga mati. Ya, sudah dipahami? Itu deal-deal kita. Ya, saya kalau memulai dalam pembelajaran itu, siapa tahu kalau siapa ini Nirwana lagi mengantuk, saya kasih kaget dengan deal-deal. Ya. Latsar Kota Palu, kaget. Nah, jadi kita bisa coba ulang ya, semua suaranya dimute, dibuka. Bukan di-unmute, dimute, dibuka. Apa ini? Ada suara apa? Ada bocor. Bocor. Ada. Oke, sudah dibuka semua, kita mulai. Ya, sudah Pak. Wah, ini belum terbuka ini, Wak. Oke, sudah dihafal memang. Kalau teman-teman ini, masih muda-muda begini, udah ingatnya kuat ini. Ya, kita mulai. Latsar Kota Palu. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat. ASN akhlak luar biasa. KRI. Harga mati. Harus upload semua ya. Semangat. Terima kasih ya. Di unmute lagi, di unmute itu suara. Ya, supaya tidak ada bocoran-bocoran yang masuk. Oke, itu ya teman-teman, mudah-mudahan ya. Nah, semangat. Sini yang saya sampaikan tadi. Kita menjalankan fungsi sebagai pelayan publik, Pak Jokowi itu, kalau teman-teman di agenda 2 itu, sudah meluncurkan ini. Core value itu ya, yang dibilang ASN berakhlak, dengan employee branding itu yang bilang bangga melayani bangsa. Kenapa? Karena ini masih terkait dengan agenda 3, bahwa kita itu, ASN itu punya orientasi yang sama. Kepala kita itu sama, tujuan kita itu sama. Yang kita mau capai itu sama. Karena apa? Harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kuncinya kita sebagai pelayan. Jadi harus ada jiwa melayani ya. Jiwa melayani itu ada harusnya ada dalam diri kita setiap ASN. Karena di undang-undang ASN tadi di pasal 10 sebagai pelayan. Apa bedanya kita Pak dengan pelayan hotel? Sama, cuma bedanya tempat saja. Kalau hotel dia melayani tamunya, customernya. Kalau kita sebagai ASN, siapa customer kita? Siapa masyarakat kita? Tentu kalau orang puskesmas, ya minimal kan yang datang, pasiennya. Kalau begitu, itu intinya. Nah, kemudian ini bukan zamannya lagi, itu yang tadi dibilang Pak Goy, mau dilayani terus. Dan kenapa? Dunia sekarang sudah serba hibur, perubahan semuanya. Dan itu memerlukan kolaboratif, kerjasama. Kalau tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, itu bisa saja bukan tidak tercapai. Tercapai tapi lambat. Mungkin dia tercapai, mungkin tidak punya kualitas capaian yang diberikan. Nah, diharap dengan kita sudah memiliki, sudah mempunyai kesamaan, orientasi yang sama sebagai pelayan masyarakat, melayani masyarakat, itu intinya. Tidak ada lagi itu Pak Jokowi bilang, ini kan saya punya daerah. Oh ini saya punya ilmu. Oh ini saya punya program. Ini sektor saya. Itu tidak ada lagi. Itu diharapkan. Nah ini kalau kita pelajari, kita lihat saat ini sudah memang sudah ego-ego itu sudah dengan sendirinya. Kalau mau dihilangkan secara keseluruhan susah sih. Tapi mungkin juga akan bisa hilang kalau kita sendiri yang akan berubah. Ya. Itu intinya. Ego-ego yang ada dalam kita itu, dibilang Pak Jokowi menghambat,
dari tataran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ya ini ego-ego ini yang harus dikikis. Nah, dikikis di sini ya tentu melalui proses pembelajaran ini teman-teman ikut lasat, itu tadi tanamkan jiwa kita sebagai pelayan. Bukan kita di puskesmas datang kita mau dilayani kan. Buktinya dibuka jam 8, jam 10 masuk. Berarti kita yang mau dilayani. Padahal yang mau dilayani sudah menunggu. Ya. Nah, kita masuk kepada pembelajaran agenda 3. Ada 2 pokok materinya kaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kalau bicara manajemen ASN, penekanan itu pada pengelolaan ASN. Apa supaya ASN itu dikelola? Supaya ASN itu profesional, memiliki nilai-nilai dasar etika, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Ini yang diharapkan bagaimana manajemen ASN melalui tata kelola ASN itu, ini yang mau diciptakan itu ASN yang profesional. Kalau dia berkarakter, tentu dia mempunyai nilai-nilai dasar etika. Dia harus bebas dari ini yang nanti kita akan sama-sama pelajari di dalam tata kelola ASN. Nah, kalau kita bahas satu persatu di modul, udah panjang. Belum lagi ada teori, ada konsep ya. Saya cuma garis-garis besarnya saja ya. Kemudian masuk ke smart ASN. Nah, itu kalau smart ASN berarti kita lebih banyak berbicara tentang literasi digital. Berarti itu literasi digital ada 4 komponen ini. Bicara skill, bicara culture, bicara etik, bicara safety. Ya. Di dalam kita bermedia digital. Ini 4 unsur ini. Nanti kita lihat dasar-dasarnya apa. Tapi kalau Bapak bilang, teman-teman bagaimana Pak Bapak mengoperasionalkan HP, alat-alat komunikasi. Kalau literasi digital itu kemampuan kita bagaimana memanfaatkan, memfungsikan apa alat-alat komunikasi, termasuk HP, termasuk komputer. Ya. Ini kalau bicara literasi digital, melalui apa? Kita harus pintar bercakap. Kita mempunyai budaya. Ya. Kita mempunyai etika. Kita bagaimana bisa melindungi. Ya. Ini 4 unsur ini kompetensi yang ada di literasi digital. Nah, kalau ini manajemen ASN dikelola dengan bagus, kita mempunyai literasi digital yang bagus, melalui pemahaman smart ASN dan manajemen, ini yang diharapkan tercapainya smart governance. Apa itu smart governance? Secara singkat literasinya itu adalah menjadi pemerintahan yang baik. Pak Jokowi bilang bagaimana tahun 2034 kita sudah menembus pemerintahan yang berskala internasional. Ya. Ciptakan kita, lahirkan ya, pemerintahan yang baik. Kalau mau mewujudkan pemerintahan yang baik, tentu langkah kita perlu ada antisipatif. Ya. Bagaimana kita punya objektivitas, bagaimana kita memiliki inovasi, punya kompetitif. Dalam hal apa? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik. Jadi intinya semua itu pada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Hei teman-teman, saya juga pelayan ini. Saya ini pakai baju ini. Kebetulan di hari Selasa, walaupun di ketentuan kita sebagai WI itu utamanya pakai batik, tapi kebetulan pas hari Selasa saya punya baju ini belum kotor, kemarin dipakai, saya pakai sekarang, itu masih hari Selasa ya. Tapi kalau kita teman-teman, kenapa Pak itu kemarin pengampu saya cuma pakai baju batik? Kita di room itu bagi kita pengampu itu adalah selain baju dinas adalah baju batik. Ya. Oh, kalau dulu-dulu itu pakai dasi, itu panjang pakai dasi ya. Sekarang tentunya tergantung dari kebijakan yang ada. Nah, kemudian mencapai hal tersebut, kalau kita berbicara meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan pelayanan publik di dalam smart government itu, pelayanan itu harus lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja. Kalau di ASN beralak itu di orientasi pelayanan itu tak ada berhenti, ya, tak berhenti melakukan pelayanan. Berarti selalu meningkatkan kinerjanya. Ya. Jadi seperti apa melalui inovasi dan adopsi teknologi terpadu. Nah, itu kalau sudah bicara adaptif ya, kalau kita masuk ke nilai-nilai
yang berakhlak. Ini unsur komponen di dalam kehidupan pelajari kita agenda 3. Ya, mencapai ini smart governance. Apa? Kalau smart bicara smart governance itu berarti teman-teman pada intinya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Berarti ada teknologi informasi dan komunikasi itu di pemerintahan itu kita gunakan ini. Ya. Orang biasa kalau singkat itu IT, ya, informasi dan teknologi. Kalau kita bicara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, saya bisa sampaikan bisa TIKO. Ingat TIKO saja. Teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi kita harus sebagai TIKO. Kemudian mewujudkan transparan dan keterbukaan. Data itu bisa diperoleh siapapun yang memerlukan. Tetapi ada keterbatasan, walaupun di Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan publik, tidak semua mau dibuka. Bagaimana membukanya, ada batasan, ada etikanya. Ya. Kan namanya transparan, di era terbuka. Itu kadang-kala kita berhadapan dengan orang, oh gampang dia ngomong, pantau dia. Bapak ini tidak transparan, Bapak ini tidak terbuka. Yang mana yang saya buka? Ibaratnya saya pakai baju ini, yang mana saya harus buka? Apa saya punya barang kau mau lihat itu supaya kau buka? Kau buka, ada batasan lah. Ya, itu saya kasih contoh. Bukan mau buka transparan, mau buka-bukaan, tidak begitulah. Terbukaan data, iya data yang mana? Kan begitu. Kita ini juga PNS punya kode etik, nanti kita masuk di kode etik. Ada data Pak, tapi tidak berani saya kasih. Berarti kamu tidak terbuka. Berarti kamu tidak tidak. Ada caranya Bapak mau dapat data itu, ada mekanismenya. Gitu. Tidak berarti karena alasan transparan atau terbuka, mau seenaknya saja data mau dia minta. Ya. Saya ibaratkan tadi seperti kita manusia itu mau dibilang supaya terbuka, maunya kita mau telanjang. Tidak mungkin lah. Kan begitu. Ya. Begitu Pak Ridho. Ya. Dia mau terbuka. Pak perlu saya telanjang Pak. Maunya saya mau telanjang. Tidak. Oh tidak begitu Pak. Makanya transparan dan terbuka itu ada batasan-batasannya. Dia bilang, oh iya ada undang-undang keterbukaan publik 14, saya tuntut nanti Bapak. Silakan kau tuntut. Walaupun ada data, bukan kewenangan saya yang mengeluarkan data. Kenapa? Pernah saya waktu di Badan Pendapatan dulu, saya dituntut oleh satu organisasi LSM, dibawa saya ke sidang, saya bilang saya akan kawal. Bukan saya harus wajib memberikan data, dan data itu bukan sama saya, kenapa kau tuntut saya? Saya lawan kan, akhirnya kalah. Minta ampun dia, tidak sampai ke pengadilan. Itu karena itu dia bilang pantau, nah, gitu kan? Nah, ini harus merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Jadi kemarin di orientasi pola ini. Jadi intinya apa sih yang dibutuhkan oleh warga? Apa sih kebutuhan masyarakat kita sebagai pelayan? Apalagi kita yang cuma di tenaga yang di ujung tombaknya, yang langsung siap berhadapan dengan masyarakat. Sedangkan di unit kerja itu ada yang bertanggung jawab. Itu nanti kita kebijakan apa harus kita lakukan. Ya? Tapi harus jelas, ada kebijakannya. Seperti apa itu? Nah, tentu ada dasar-dasar tadi ya. Baik teman, kita kalau sekarang masuk tadi 2 di mata pelajaran ini, di agenda ini manajemen aset. Itu tadi saya kembali bahwa kita manajemen itu pada penekanan ini terkait dengan pengelolaan. Berarti lebih menerapkan bagaimana kita pengaturan profesi kita sebagai seorang pegawai agar tersedia sumber daya ASN yang unggul. Unggul ini mengikuti perkembangan zaman. Itu yang dibilang profesional. Pengelolaan itu ini melahirkan. Oleh karena itu, teman-teman di dalam kedudukan kita peranah itu hanya menjelaskan ini ya. Bagaimana kita mengetahui, mengimplementasikan kedudukan kita, peran kita, kewajiban kita, kode etik kita, dan sampai dengan bagaimana kita punya sistem merit di dalam pengelolaan. Ini nanti kita bahas satu-satu ya. Ini kaitan dengan manajemen ASN. Teman-teman ya, sekarang kalau bicara pengelolaan ASN cuma 2 di dalamnya itu ASN itu. Manajemen PNS dan manajemen P3K. Ada yang bisa mengingatkan saya apa itu P3K?
pertolongan, percobaan, kecelakaan. Iya. P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di ASN ini cuma 2 ini saja yang dibahas. Makanya kemarin ada Menpan bilang tidak ada pegawai honor. Sekarang teman-teman mungkin dengan sekarang ini mungkin teman-teman kan lihat ada kita punya teman-teman pegawai honor sedang melengkapi administrasinya akan dimasukkan kepada P3K. Ya, nih karena memang di undang ASN cuma dikenal dengan P3K. Ini akan ditasihkan. Seperti mana nih, memang walaupun itu perlu ada penjelasan ya. Alhamdulillah penjelasan sekarang orang kan kaget. Bagaimana Pak kita honor kasihan? Nah, sudah itu nanti kita bicara itu seperti itu. Yang jelas dia akan sesuaikan orang honor yang namanya honor P3K. Sekarang ditertibkan. Jadi yang mau masukkan ke P3K untuk dipersyaratkan itu apa mau diangkat P3K atau tidak minimal dia 1 tahun dia sudah bekerja. Terhitung dari mana? Sampai dengan Desember 2021. Pak, bagaimana yang 2022? Cuma diminta sampai 2021. Berarti kalau 2022 tidak ada lagi honor. Berarti kamu outsourcing. Namanya apa? Nah, itu nanti kebijakan. Nah, di dalam manajemen itu lebih banyak berbicara tentang 14 unsur ini. Sedangkan di manajemen P3K itu berbicara tentang 9 unsur. Jadi kalau bicara 14 dengan 9 berarti ada 4 yang tidak ada di dalam manajemen P3K. Kita lihat ya. Akan teman-teman lihat di sini. Salah satunya ada enggak promosi di sini? Tidak ada kan? Ini sengaja saya tampilkan. Pak, bagaimana kalau menyangkut tentang pengembangan karir? Kalau kita bahas 1 sampai 14, ini biar 3 hari 3 malam tidak habis. Makanya baca itu undang-undang ASN, baca itu PP nomor 11, semua diatur di sini. Bicara tentang disiplin ada di dalam. Bicara tentang penilaian kinerja ada di dalam. Di manajemen. Ya, ASN. Begitu juga ini P3K. Jadi nanti dilihat teman-teman, dari 14 ini ada 9, apa yang tidak ada, yang memang bukan menjadi haknya P3K. Kalau ada teman-teman P3K, kenapa kau dapat itu promosi kenapa kau dapat? Tunggu dulu, kasih tahu sama dia. Memang kita beda, tapi jangan juga kita beda, kita sudah orang bilang mentang-mentang. 2 ini kedudukannya sama sebagai aparatur sipil negara. 2 sama, cuma memang perbedaannya di dalam haknya yang itu dia peroleh. Nah, begitu ya. Ini nanti ini maksudnya saya tampilkan begini. Nanti silakan teman-teman. Kalau disiplin, apa itu disiplin? Paling tidak itu di sana mengatur jam kerja. Disiplin kita. Apalagi kalau pakaian, sudah. Ini ada dari sisi tata pengelolaan baik dilihat dari manajemen ASN maupun sebagai P3K. Ini sudah diatur undang-undang ASN dari unsur pengelolaan. Nah, sekarang kita bicara jenis tadi ya. Ada status dan kedua. Kalau kita jenis tadi ada 2, ini diatur oleh undang-undang pasal 1. Ada diatur. Pasal 1 butuh 3 itu PNS. Dan juga ada P3K. Statusnya apa? Statusnya ini sebagai pegawai tapi dia memiliki NIP. Kalau di P3K tidak punya NIP. Dia menduduki jabatan di sini cuma diangkat perjanjian kontrak. Cuma satu. Tetapi bicara kedudukan sama kita PNS dan P3K sama. Kita itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Mau diatur di undang-undang ASN. Kita melaksanakan kebijakan oleh pimpinan ini kedudukan. Harus bebas dari pengaruh. Sama kita, kedudukan kita. PNS maupun P3K. Cuma beda tadi di haknya. Itu kita pahami. Makanya kita jenisnya kita apa, status kita apa, kedudukannya. Tapi mentah-mentah, kita kan beda jenis dong. Pokoknya cuma P3K. Pokoknya cuma kontrak. Tetapi tunggu dulu kita sama-sama ini aparatur sipil negara. Sama-sama melaksanakan kebijakan. Ya, kami pakai SK, saya cuma pakai juga SK, tapi penunjukan. Tapi kadang-kadang lebih banyak orang bekerja ini pegawai honor daripada PNS. Lebih banyak. Bahkan PNS itu berharap kepada pegawai honor.
Karena dia pikir ini cuma dia bilang honor, KPK Jari. Ini, nah, karena dia merasa PNS, tak tinggal dia. Karena P3K yang kerja pogo honor kerja, dia lebih mahir. Tiba-tiba dia dikembalikan ke tugas dia, tidak tahu dia. Ini yang jangan biasa begitu. Kerjakan bersama lebih bagus. Itu karena kita ini cuma beda jenis. Tapi sama satu. Ibaratnya kita beda jenis, ya Nirwana laki-laki, Pak Amansyah itu perempuan. Tetapi kedudukannya kita ini manusia juga, Le. Ya sama, kedudukan kita manusia, kan? Gitu. Sekarang, apa peran kita? Ini tadi, pasal 10 ini, nomor 5. Peran kita, pelaksanaan. Ingat, PNS, pelayan. Jadi ada orang, teman kita, dibilang, pelayan. Karena mungkin ini bagara dia nih. Marah. Dibilang dia pelayan. Padahal memang betul pelayan. Dikira ini pelayan sama dengan pembantu atau misalnya di hotel. Wah, sama saja, cuma beda di tugas saja. Kebetulan dia pelayan hotel, pramugari, pelayan juga dia, pelayan pada penumpang. Gitu kan. Kita juga PNS, pelayan pada masyarakat secara umum sesuai tusi dan tugas kita atau jabatan kita. Ini 3 fungsi, tolong diingat. Tanam kepada diri kita, di mana saja bahwa kita itu ada berdiri ASN itu sebagai pelayan, bukan mau dilayani. Kalau kita sadari itu, maka orang datang di unit kerja kita harus dilayani. Tidak bisa dibeda-bedakan. Kalau bicara itu harmonis, ya ASN berlaku. Tidak ada perlakuan perbedaan. Perbedaannya di mana, Pak? Dia duluan datang, oke, kita layani. Oh, ini Pak dia misalnya, ada yang lebih gawat. Kalau ada kebijakan bahwa itu yang lebih gawat didahulukan, kita layani. Tinggal memberikan pemahaman bagi orang yang di belakang, mohon maaf Pak, ini lebih gawat Pak, bukan tidak melayani Bapak, boleh izin, bawa dia. Gitu. Sambil berjalan izin. Dan itu gawat, ada yang namanya prioritas. Lihat SOP. Kemudian melaksanakan tugas, apa tugasnya? Kembali lagi melaksanakan. Kalau bicara pelaksanaan, berarti melaksanakan kebijakan. Dari mana? Dari pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian itu siapa? Apakah dia langsung buat kasih saja? Tentu harus sesuai dengan ketentuan berlaku. Kalau pejabat pembina kepegawaian itu siapa? Ada yang bisa? Ada yang bisa membantu saya? Siapa ya? Biasa saya lupa-lupa juga itu. Siapa pembina kepegawaian kita kalau di Kota Palu? Rizky Nanda. Nanda, tahu siapa pembina kepegawaian kita? Iyalah, wali kota, kepala daerah. Itu kita melaksanakan ujangan yang diberikan oleh wali kota. Melalui siapa? Tentu secara urut. Ada sekda, sekda ke asisten kepada OPD, ya, di mana kita tempat bekerja. Instansi perangkat daerah. Kemudian itu, kalau namanya pelayanan publik, memberikan pelayanan publik, yang mana kita harus profesional dong, berkualitas dong. Sehingga kita harus membangun kompetensi kita. Itulah di ASN berakhlak lagi, muncul lagi kompetensi. Ya. Kemudian bisnis mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita sebagai perekat. Kalau namanya mempererat tugas kita, jangan juga dikasih baku-bakalai orang. Orang sudah tahu tidak baku bagus, ditambah-tambah lagi, dikompori lagi. Apa akibatnya? Kalau sudah dikompori, sudah terjadi perbedaan, tidak harmonis, akibatnya apa? Tentu dampaknya yang ditimbulkan dari merasa tidak nyaman di tugas kita. Bahkan tugas yang kita ingin capai pasti akan tidak selesaikan karena sudah terjadi gontok-gontokan, terjadi perbedaan. Padahal kita disuruh bersatu. Kita dalam satu kesatuan melaksanakan tugas-tugas itu. Oke? Itu peran ASN. Ingat, ini ada mendasari. 1 fungsi pasal 10, tugas pasal 11. Jadi peran lain lagi kita adalah sebagai perencana dan pelaksana. Itu di pasal 12 sebagai pengawas. Dalam hal apa? Melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan terus sampai sini. Tapi dalam artian ini teman-teman itu bebas dari ini intervensi politik, harus bersih dari praktek.
Kalau itu kita capai, teman-teman, untuk menuntut supaya kita lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka kita betul-betul melaksanakan tugas fungsi tadi yang sesuai dengan amanat undang-undang ya. Tadi nomor 5 tahun 2004 ASN itu kita harus memiliki kompeten, kita mempunyai akuntabilitas. Coba teman-teman ya, sudah baru hangat dari agenda 2. Teliti itu, pelajari itu agenda 2 dengan nilai-nilainya. Kalau kita tersentuh hati kita membaca itu, saya saja itu nanti sekarang itu karena baru lahir 2021 ini nilai ASN berakhlak, walaupun kita kemarin aneka, setelah saya pelajari, kita juga ini bisa mengampu materi ini, tentu kita ikut juga workshopnya. Workshopnya kita baru kita diuji, baru akan lulus. Setelah kita pahami ternyata memang kita ini harus ada jiwa pelayan. Kalau namanya jiwa pelayan harus ada kata ikhlas di dalam diri kita. Itu pasti. Kalau kita sudah ikhlas akan muncul jawaban pelayan itu. Apalagi kalau kita tanamkan ya di masing-masing agama itu kan kita bilang bahwa kita itu bekerja itu bagian dari ibadah. Nah kalau itu sudah ikhlas dan itu di bagian ibadah, lahirlah kita sebagai pelayan yang profesional. Ya, kalau saya memahami seperti itu. Apalagi kalau kita coba implementasikan satu-satu, ya, berorientasi pelayanan, bagaimana kita misalnya harus adaptif, bagaimana kita harus berkolaboratif, ya. Itu memerlukan nilai-nilai unsur-unsur itu ya. Nah, baik, teman-teman. Nah, kalau seperti itu tadi, teman-teman kita tahu di dalam unsur pengelolaan itu ada hak dan kewajiban. Diatur apa itu hak. Ini secara konsep tahu saja ini hak itu apa supaya ditahu. Jangan orang cuma bicara hak. Nah, ini hak ini dikira cuma sepatu yang diinjak-injak. Itu kan ada hak tinggi orang bilang. Sepatu hak. Ini bukan sepatu yang mau diinjak-injak. Ada maksudnya hak itu adalah memang patut untuk kita terima. Itu intinya ini. Patut kita terima karena kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ini utama. Nah, nanti kita lihat apa itu kewajiban. Tapi sebelum masuk kita supaya kita lebih aman, ini kewajiban. Kewajiban itu adalah satu kewenangan itu atau sesuatu yang patut itu layak diterima. Ya. Terima itu sama siapa? Ya. Satu kewenangan ini hak. Kembali lagi sih. Maksudnya kewajibannya. Kewajiban itu adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Itu kalau berarti masuk komitmen. Jadi kalau itu sesuatu yang patut kita berikan, kalau mau nuntut hak harus tahu kewajibannya. Kita ini dikontrak sama saja dengan pegawai kontrak, cuma kita melalui surat keputusan. Ada SK kita diangkat menjadi CPNS. Kalau kita punya P3K, dia dikontrak hanya sebagai pegawai kontrak. Dikontrak juga. Ya, itu kalau kita pahami hak dan kewajiban. Nah, di mana itu hak-hak kita? Pegawai. Baik PNS, ini hak P3K. Kalau di sini, kalau saya contohkan ini, kalau hak PNS itu ada 5, tapi di hak P3K ada 4. Apa yang tidak ada di sini? Yang tidak dimiliki oleh P3K. Ini pasal 21 ini. Ini pasal 22. Lagi-lagi Undang-Undang ASN, tolong dibaca ya. Ada enggak di sini? Apa perbedaannya? Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Pak. Itu yang tidak ada ya? Iya. Itu juga kalau disampaikan, nanti siapa tahu teman kita P3 atau Honat. Kenapa kita orang tidak sama? Itu memang menurut undang-undang. Kita orang dapat pensiun, commute tidak ada. Ya. Jadi hanya dapat prima itu jaminan hari tua, kesehatan, kerja, kematian dan bantuan itu kan. Sedangkan kita cuma jaminan pensiun yang hari tua ini memang konser ya pada PNS. Oke, itu ya. Sekarang kalau bicara menuntut hak, ada kewajiban kita. Ingat ini PP nomor 94 tentang disiplin PNS. Ini ada 17 unsur. Ingat, baca kita semua. Ini kewajiban yang harus kita penuhi, ini harus kita laksanakan. 17 ini. Nah, kalau saya coba, Pak, bagaimana kalau yang nomor 8 itu, Pak? Bersedia ditempatkan di seluruh rangkaian. Sekarang kalau teman-teman selesai laksa, diangkat PNS, ada yang mau ke Papua? Katakan memang. Ada. Atau tidak usah di Papua, atau jauh-jauh.
Sudah kasih di lindu sana. Oh saya siapa? Kan itu amanah, kewajiban saya itu kan. Ada. Wah ini kok ada kok senyum-senyum. Atau siap? Siapa? Artinya pada saat ditempatkan teman-teman, sekarang ditempatkan di mana? Di Kota Palu, di unit mana? Berarti harus sudah bersedia melaksanakan tugas di mana kita ditempatkan. Itu intinya. Tapi kalau misalnya ada panggilan negara, kita dibutuhkan, ya, bersedialah. Kalau Bapak bagaimana? Bersedialah. Bapak kok bilang bersedia kayak seperti loyo? Kayak tidak semangat. Bersedia. Nah itu harus begitu tegas. Ini ada kewajiban yang teman-teman harus baca. Ya, baca ini. Ya. Ini pasal 14 ya, nomor 4. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Ini apalagi di ujung tombak kalian. Dibilang jam 8 buka, datang jam 9. Datang jam 10. Pasien sobat nunggu. Ada orang sakit puru. Nah, biasa itu di rumah sakit itu ya. Itu di puskesmas. Tapi bukan di sini. Bukan di Palu. Kalau orang datang, oh tunggu Pak, dokternya belum datang. Oh tunggu Pak, anunya begini Pak. Dokternya biasa jam berapa masuk? Ini memang tugasnya. Oh tidak, dokternya masih ada di rumah sakit swasta. Lebih ditamakan swasta daripada petugas utama di pegawai negeri. Ini bukan di sini, tempat lain. Bapak ini di Anutapura tidak begitu Pak, di rumah sakit. Kita punya dokter-dokter yang perawat tepat waktu Pak. Ini kewajiban yang harus kita teman-teman ingat. Ya. Ini yang dibilang menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat melakukan sesuai dengan peraturan. Itu tadi. Kaitan dengan jabatan, data yang kaitan dengan jabatan harus kita simpan. Bagaimana mengeluarkan itu ada aturan caranya, prosesnya. Itu tadi. Dibilang menuju smart governance dengan transparan dan terbuka, tunggu dulu. Ada DP batasan kita. Nah, nanti teman-teman di sini di poin 9. Selesai ini dapat sertifikat, akan teman-teman disumpah bagian dari kontrak. Sumpah janjikan. Anda akan menyumpah, disumpah. Sedangkan baru mau masuk latsar, teman-teman kan sudah berjanji ya. Ada janji-janji kita sebagai peserta latsar itu ada. Itu komitmen. Janji itu harus dipenuhi. Itu yang dinilai. Anda sudah berjanji itu, dinilai itu selama mengikuti latsar. Mana janjimu? Tidak dituntut juga, oh berarti dia coba janji. Kalau tidak begitu, itu sikap perilakunya yang tidak bagus. Sumpah Anca bilang tidak bagus nilainya itu. Ini dari 17 unsur. Baik. Nah, ini saya bilang ada kode etik. Kenapa kita harus punya kode etik? Kita ini ASN, kita ini pegawai. Pegawai itu apa? ASN kita sebagai profesi. Kita ini profesi. Ya, ASN itu secara umum itu profesi. Tidak bukan cuma dokter saja profesi. Ya. Kalau Sri Aulianisa dia apa? Perawat. Iya, perawat Pak. Nah, jadi selain profesi ya, perawatnya juga secara umum profesi sebagai aparatur sipil negara. Makanya kita diikat oleh kode etik dan kode perilaku kita. Jadi kalau kode etik ini ada, kenapa? Untuk menjaga martabat dan kehormatan kita ASN. Di mana-mana kita. Malakat di mana saja. Bukan nanti pakai baju dinas baru dibilang ASN. Di rumah pun kita tetap dianggap ASN. Ada juga karena merasa ASN, ya, dia punya ini kan ibu-ibu, suaminya juga cuma swasta. Tunggu dulu Le, kita ini ASN, jangan main-main. Padahal kewajiban dia selain dia ASN melayani suami, melayani rumah tangga. Tapi karena ASN dia mentah-mentah dia jadikan karena bangga, dia seastikan itu employee branding bangga melayani bangsa, dia kira cuma bangga menjadi ASN, bukan. Ini yang perlu teman-teman, jaga martabat dan kehormatan di mana saja pun berada. Di luar tugas, di lingkungan kerja kita, di lingkungan kita berumah tangga, ya. Lingkungan kita berwarga, ada kita punya kode etik. Apa itu kode etik? Nanti usah. Jelas kode etik sebagai pedoman, supaya kita ini betul-betul diarahkan melaksanakan kebijakan dengan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Lagi-lagi, jadi itu kode etik itu sebagai pedoman, sebagai panduan, sebagai memiliki standar-standar penilaian yang sifat perilaku itu tadi. Jadi kita itu harus punya karakter. Karakter memiliki kode etik, memiliki kode perilaku ini ya.
Itu disebut kode etik. Apa itu unsur-unsur kode etik? Ini kurang lebih ada berapa? 12 yang tampilkan ya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab integritas tinggi. Berarti ini bicara tentang akuntabilitas kalau di ASN berakhlak. Jadi kalau nilai ASN berakhlak itu semua itu ada di kode etik ya, sebagai kita profesi ASN. Ada sebagai kode perilaku kita ASN. Dan nilai-nilai semua ini ada di kode etik kita. Nah, misalnya memegang teguh nilai-nilai dasar ini. Ini kalau kita bicara itu kalau memegang nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi itu masuk ke nilai ASN berakhlak, itu masuk di mana nih? Unsur apa nih? Masuk di mana dia? Di loyal. Di loyal, Pak. Iya. Yang penting bukan di loyang tuh, loyal tuh. Jadi ini. Nah, ini adalah kode etik yang teman-teman harus paham. Baik, kalau kita pelajari tadi di dalam tata kelola ASN, melihat dari kode perilaku, apa yang tergambarkan di sini? Yang teman-teman lihat. Ada yang bisa menjelaskan ini? Sambil saya menunggu ada yang bisa menjelaskan, saya mau izin minum dulu. Nah, silakan. Saya Pak, sebut nama. Ada nggak memberikan komentar foto ini? Tidak menjaga nama baik sebagai ASN, Pak. Apa namanya ini? Sebut nama. Karena saya mau lihat cuma 4 orang. Coba saya kasih 4 orang muncul. Ini baru cuma bisa 4 orang. Karena di raise hand ya. Sabar. Atau kalau tidak langsung. Saya Pak, nama ini. Ini. Apa ini gambarannya di sini? Apa yang bisa memberikan penjelasan kaitan dengan foto ini kalau kita bicara dengan nilai-nilai ASN akhlak atau bicara dengan kode etik, bagaimana kita sebagai menjalankan fungsi perannya atau apa? Ada yang bisa? Nah, ini kalau siapa? Silakan Pak Arido. Kalau teman-teman sudah upload ini Pak, sudah enak kita diskusi ya, silakan. Jadi di foto ini saya bisa melihat seorang PNS yang lalai terhadap jam kerja, juga meminum minuman keras yang tidak sesuai dengan kriteria seorang PNS berakhlak. Artinya bagus Pak Rida. Kalau saya kasih kesempatan semua habis jam. Tapi intinya inilah menganggap ASN itu di mana saja melekat nilai ASN. Tetapi dia berada di kafe, di jam lagi kerja. Katakanlah bukan di jam kerja. Kalau dia pulang jam kerja, singgah, tapi masih pakai baju ASN. Belum lagi dia minum. Belum lagi sana ada masyarakat. Ya, ini kalau kita mau artikan ini, teman-teman bisa membahasakan ini gambar. Apakah seperti ini ciri orang ASN? Bagaimana dia mau jadi ASN yang profesional? Bagaimana dia ASN memiliki karakter dan sikap perilaku yang bagus? Baju dinas saja biar bajunya setengah mati. Ini baju dinas gampang dibeli. Tapi orang mau pakai baju dinas ini tidak gampang. Coba-coba itu kalau orang lain bukan PNS pakai baju dinas. Sudah ditahu bukan PNS, dia pakai baju, pasti ditangkap dia. Itu penipu itu. Karena tidak sembarang baju dinas dipakai. Taruh Pak, dia itu di jam pulang kerja dia itu, iya pulang kerja, tapi ini masih pakai bajunya minum lagi. Apalagi kalau di jam kerja, waduh, sadar. Tak salah ini. Ini yang beginilah. Kalau sudah begini lagi, bagaimana mengharapkan kinerjanya bagus, bagaimana dia menjadi orang profesional. Ini contoh yang tidak baik. Saya cuma memberikan gambaran ini, adakah seperti itu? Ternyata kita diatur. Tidak begini kita, ini sudah melanggar. Kalau melanggar, ditindak. Saya tidak tanya bagaimana tindakannya. Ini menggambarkan. Artinya kalau dilihat ini, sudah ada regulasi yang mengatur, kita itu bagaimana ASN yang memiliki martabat. Ya. Menjaga kehormatan kita punya kode etik ya, kita mempunyai nilai-nilai dasar ya sebagai ASN. Baik, nah kalau konsep ini karena salah satu di agenda kedudukan ini kita harus memahami konsep sistem merit. Sistem merit ini lahir supaya bisa melahirkan baik dari sisi rekrutmen, dari sisi pengangkatan ya dalam hal jabatan. Ini sistem itu sudah mengantisipasi ya. Ini sistem merit ini melahirkan satu tatanan. Kalau di dalam misalnya rekrutmen pegawai, ini teman-teman kan melalui CAT ini. Itu menggunakan sistem, di bagian dari sistem merit. CAT itu kan computer assessment test.
Bayangkan ini, teman-teman mengalahkan dari sekian ribu orang mengikuti seluruh Indonesia. Misalnya kalau kita ambil Indonesia, kalau misalnya Sulawesi Tengah berapa ratus orang ikut. Itu betul-betul disaring, lahirlah teman-teman ini. Kalau boleh pikirkan, teman-teman lahir lagi produk dari sistem merit, tidak ada membeda-bedakan, mau siapapun dia kalau ikut, ya lulus kualitasnya ini ambil. Jadi dia betul-betul dia berdasarkan ya, kualifikasi yang diminta. Kan teman-teman dalam memilih itu kan sesuai jabatannya, kualifikasi yang dibutuhkan ya. Tapi melalui banyak yang ikut. Misalnya si Fatnur, analis jabatannya apa sih? Jabatan anunya apa? Nutrisionis terampil, Pak. Nah itu, banyak yang ikut itu kalau tes itu. Tapi Fatnur yang lulus. Terjaring lewat chat. Jadi itu tidak ada lagi membedakan latar belakang, ras, warna, agama, asal usul, jenis kelamin, pernikahan, umur atau apa. Semua punya hak yang sama. Lahirlah menggunakan sistem merit namanya chat. Ya? Itu sudah berfungsi nih sistem merit. Itu gunanya sistem merit. Nah kalau namanya sistem merit itu tentu ada prinsip-prinsip dasarnya. Seleksi dan promosi itu secara adil dan kompetitif. Ini ada beberapa unsur bagaimana manajemen SDM secara etik dan efisien. Jadi ini pengembangan sistem dalam kebijakan dan manajemen ASN ini dilahirkan dengan beberapa ini prinsip-prinsip tersebut. Karena sistem merit itu adalah satu kebijakan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, dibutuhkan kompetensi, yang kinerja secara adil dan wajar, ya tidak membedakan ini latar belakang dan seterusnya. Ini keluarlah sistem merit. Sekarang dikembangkan lagi sistem merit namanya manajemen talenta. Bagian dari sistem merit. Bagaimana melihat orang itu punya kompetensi, kemampuan kalau dia misalnya ditempatkan dalam satu jabatan. Itu sudah dikembangkan. Kalau misalnya sekarang itu Jawa Tengah sudah mulai itu mengangkat orang dalam jabatan, dia sudah menggunakan sistem itu. Namanya manajemen talenta. Memang itu amanat undang-undang. Ya. Tapi sebenarnya bertahap menuju ke sana. Okay. Kita masuk kepada smart ASN. Kalau bicara smart ASN, kita lebih fokus kepada literasi digital. Kalau bicara literasi digital atau smart ASN itu bagian dari evolusi administrasi publik. Kalau tahun 55 sampai 80-an itu kita dikenal dengan OPA. OPA itu artinya All Public Administration, jadi menekankan negara itu mengelola semua, jadi dia monopoli, semua ada di tangan negara. Itu tahun 55 dan 80-an. Berkembang lagi pada tahun 89 dikenal dengan NPM, ya, New Public Management. Lebih penekanan pengelolaan itu sudah kayak ala perusahaan, lebih banyak menekankan pada efisiensi. Ternyata berkembang lagi terakhir dengan munculnya ya sampai ada literasi digital itu mengikut munculnya administrasi publik dengan sistem WOG, Whole of Government, dalam 2005 sampai dengan sekarang. Intinya ada berintegrasi, berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Satu literasi digital ini bagian dari pengembangan WOG itu karena dia punya berliterasi digital dengan menggunakan 4 kompetensi tadi. Untuk itu tadi berintegrasi, koordinasi. Ini lahirnya literasi digital. Nah, seperti apa itu mewujudkan WOG itu? Nah, kalau betul-betul WOG itu, jadi proses penyatuan pemberian layanan kepada publik ada integrated service delivery, dia disingkat ASD. Contoh apa? Pemberian layanan itu kepada publik disatukan. Saya contohkan saja, kebetulan saya dari pendapatan, itu samsat itu, orang mau bayar pajak, mau urus dia punya STNK, itu bagian dari penyatuan pemberian layanan. Ada 3 unsur, bahkan 4 unsur lagi. Kalau 3 itu ada polisi, ada situ Pemda, ada orang jasara harja, ada bank. Dulu pisah-pisah, polisi sendiri mengurus STNK-nya, kalau orang mau perpanjang STNK, orang pajak di pendapatan di provinsi itu mengurus orang sendiri supaya masyarakat bayar pajaknya, dari jasa raja dia mau bayar asuransinya, dia mau bastor lagi ke bank. Ini sudah lahir satu penyatuan pemberian layanan yang disebut samsat. Di mana-mana itu samsat ya. Kalau di Palu itu di Kartini. Apa itu samsat? Sistem administrasi manunggal satu atap. 3 atau 4 unsur pemberi layanan itu berada di dalam satu unit. Itu disatukan, itu menyatukan.
tentu di sini harus ada koordinasi dan kolaborasi. Kemudian juga tentu ada kontrol politik ya, ada khususnya di otonomi seperti apa kalau di Inggris itu di dalam pemberian layanan itu ada kontrolnya. Jadi ada otonomi masing-masing tapi dia dikendalikan ya dalam satu kegiatan. Ya. Kemudian kita punya konsekuensi sosial dan budaya organisasi. Jadi culture change-nya itu ada di dalam betul-betul WEG ya. Ini yang ditanamkan dalam kalau kita membentuk WEG itu misalnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk kalau kita bicara kompetensi tadi literasi digital itu ada 4 ya. Skill, culture, dan attitude. Karena itu literasi digital itu lebih banyak kalau menurut Kurnia Wijayanto dan Kurnia ini bahwa literasi digital itu lebih menekankan kepada kecakapan pengguna media digital. Dan dalam melakukan proses mediasi atau media digital dia dilakukan secara produktif. Dia ada nilai-nilai produktif, itu kata ini. Itu tadi yang disebut ada konsep teori. Apa sih literasi digital? Kalau saya bicara literasi digital lebih banyak kemampuan kita. Bagaimana kita memanfaatkan, menggunakannya, atau bisa mewujudkan di dalam tugas kita itu dengan menggunakan alat-alat digital kita seperti HP, alat komunikasi lainnya. Oleh karena itu menurut hal itu tidak hanya mampu itu, membersihkan alat, juga melainkan harus juga mampu memberikan media digital dengan penuh tanggung jawab. Tetapi dalam hal ini juga tidak hanya terkungkung pada media digital saja, cakapannya tentu ada kajiannya, ada etiknya, ada safety-nya. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur apa itu, bagaimana kita bisa bercakap-cakap lewat media digital itu, supaya kita itu bagus ya. Itu ada di modul itu ya, Semarasa. Tapi intinya ini, kalau kita bicara bercakap media digital itu, ya kita ini ada 4 pengetahuan harus kita miliki. Pengetahuan kita dasar menggunakan perangkat keras digital. Ada namanya HP, ada namanya PC-nya. Ya. Kalau bicara penggunaan HP, sudahlah, saya terus atau kita PC kita menjalankan secara teknis, paling, Bapak ini, Bapak masih zaman kolonial, kita ini sudah di milenial. Kita salah, saya pakai setuju. Baru saya kasih tahu begini DP langkah, tidak ada langkah baru lagi Pak. Nah, ini orang milenial ya. Itu teman-teman lebih jago kalau bicara itu. Jadi oleh karena itu harus kita punya pengetahuan terhadap itu. Saya biasa, nah bagaimana dulu? Coba saya punya anak itu, biasa juga orang. Apa ini ditanya juga, ulang-ulang itu terus. Ya sudahlah, kau tahu sudah namanya orang kolonial itu lama dia menyesuaikan dengan kamu orang punya pikiran milenial. Jadi harus banyak bertanya. Ini juga mempunyai pengetahuan dasar ini. Bagaimana kita mau lihat search engine-nya ya, mesin telusur itu. Sampai di sini, bagaimana pengetahuan dasar kita itu beragam ya, ada dompet digital dan e-commerce ya. Untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Sekarang SMS banking ya. Tidak susah ini sekarang. Cuma HP bisa berkirim uang. Bayangkan ini. Di dalam literasi digital apa yang tidak mudah. Kalau dulu, pergi dulu di bank, buat transfer, berapa waktu. Atau tidak lewat dulu ada namanya wesel ya. Kirim lewat wesel itu, saya waktu zaman masih kuliah lalu, lewat pos itu, kirim lewat wesel. Jadi kita bawa wesel, bawa di kantor pos, dikasih dengan doi. Sekarang tidak. Tunggu ditampak, 5 menit so sampai itu doi. Kalau kita biasa orang kaget, kenapa itu doi lewat mana ini? Kok sampai sekali? Ya? Itu zamannya perkembangan literasi digital kita. Ya? Ini kalau kita bicara bercakap-cakap media digital. Kemudian bagaimana etika kita bermedia digital? Ini ada pengetahuan-pengetahuan yang harus kita miliki. Ada dalam hal ini ada ruang lingkup etika kita ya. Jadi kita harus punya kesadaran, punya tanggung jawab, punya kejujuran dan nilai kebajikan. Di sinilah dituntut etika kita bermedia digital. Ya, ini intinya. Teman-teman bagaimana pengetahuan dasar? Ini ada di modul. Kalau saya bahas ini tidak selesai dalam waktu. Jadi teman-teman ini yang perlu dipahami ya. Kemudian bagaimana itu budaya bermedia digital. Ini ada beberapa pengetahuan yang harus kita punya.
Jadi kita pengetahuan dasar Pancasila Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan. Karena kita adalah memiliki ya di NKRI kita, Negara Kesatuan Republik ini, kita punya landasan kita adalah Pancasila. Ini harus kita pahami dulu. Supaya kita bermedia digital ini menggunakan HP ya misalnya, tentu kita tahu etika-etika kita sebagai orang Indonesia memiliki budaya. Apalagi yang didasari dengan landasan kita itu Pancasila. Kalau kita menaik 5 unsur Pancasila itu, waduh, berketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau unsur itu kalau kita bahas, di dalam unsur itu, di setiap unsur itu ada dia punya kata-kata kunci ya di satu pasal itu. Kalau kita pahami lebih jauh ya, ini ada beberapa supaya kita itu membentengi kita memiliki nilai-nilai budaya di dalam bermedia digital itu harus kita punya dasar-dasar ini ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya, yang benar. Jadi ini menjunjung nih nilai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini dasar-dasar yang kita miliki agar kita memiliki budaya, bahwa kita itu ciri khas Indonesia yang berbudaya yang didasari oleh Pancasila. Nah, bagaimana kita aman bermedia digital? Jadi kita kalau bicara aman kita harus memproteksi perangkat keras kita. Karena sekarang ini banyak yang orang bilang apa ya? Dihack. Waduh, saya punya HP dihack, minta pulsa. Waduh, ini bagaimana caranya kita mengamankan? Apalagi kalau kita ini ya diberikan kepercayaan mengelola data di unit kerja kita, bahwa karena data kita sudah menggunakan literasi digital, menggunakan sistem, tiba-tiba kita dihack, diambil kita punya data. Ini sekarang. Nah, bagaimana cara kita harus memiliki pengetahuan bagaimana kita bisa memproteksi perangkat keras kita. Dan beberapa semua ini ya. Jadi intinya di dalam memahami kompetensi keamanan digital itu pertama kita harus pengamanan terhadap perangkat digital, pengamanan terhadap identitas digital, mewaspadai penipuan, memahami rekam jejak, memahami keamanan digital bagi anak. Nah, ini utama bagi anak juga. Jadi ini unsur-unsur keamanan kita di dalam bermedia digital ya. Jadi ini yang perlu kita miliki. Nah, ini tugas teman-teman ini. Ini kalau di modul satu-satu ini ada ini. Sampai dia punya contoh-contoh itu, makanya terlalu banyak itu halamannya. Saya hanya mengentas secara umum ya, teman-teman. Kemudian, kalau bicara tentang kemudian kita aman kita minimal ada 3 ini kalau dalam ilmu ya. Punya nilai kognitif, afektif. Kalau orang guru-guru dia tahu, kalau orang pendidikan. Nanti kalau dia itu harus memahami berbagai konsep dan karena proteksi terhadap perangkat digital. Baik lu nama maupun terhadap identitas. Jadi kalau bicara kognitifnya, bicara efektifnya, bicara kognitifnya, berarti ada langkah-langkah yang harus kita lindungi di dalam identitas digital kita ya. Karena literasi digital itu lebih banyak bercakap-cakap melalui media. Terus untuk apa itu literasi digital? Apa itu sebenarnya? Ya sekarang kan zaman sekarang itu semua pelayanan itu mengarahkan kepada penggunaan literasi digital, menggunakan alat-alat komunikasi, informasi dan komunikasi yang begitu canggih. Contoh kita di Bapenda itu, teman-teman sudah bisa membayar, sudah pakai Samsat online. Sekarang dikembangkan lagi ya, itu bisa saja teman-teman tinggal masuk bayar lewat SMS banking, itu sementara dicari. Cuma sekarang di teman-teman itu bagaimana dia membayar, tapi pengakuan pembayarannya untuk bisa digunakan sebagai alat kita di legitimasi kita bahwa STNK itu bisa bahwa itu sedang dibahas regulasinya. Tapi itu sudah memudahkan orang sekarang membayar itu di mana-mana pelayanan itu sudah gampang. Bagaimana kita di pemerintahan supaya kita menggunakan literasi digital itu? Sehingga pelayanan itu lebih mudah. Intinya memberikan pelayanan lebih mudah kepada masyarakat. Nah inilah kalau kita bicara Indonesia Digital Nation secara nasional itu ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat, ada unsur ekonomi digitalnya. Kalau bicara unsur pemerintah tentu ada di sini yang memegang regulasi dan kebijakan. Bahkan pengendalian terhadap penggunaan literasi digital. Sedangkan masyarakat sendiri tentu dia beraktivitas di dalam berdigital. Tentu dia ingin mempunyai aplikasi. Dia bisa menggunakan aplikasi, bisa memanfaatkan aplikasi. Bahkan dia juga ada memiliki infrastruktur. Sedangkan pihak ekonomi sendiri, ya
Ekonomi digital itu dia ada sumber-sumber daya manusia yang berdigital atau disebut smart. Dia sudah mempunyai teknologi penunjang di dalam bagaimana meningkatkan unsur-unsur ya. Karena bicara ekonomi itu misalnya kalau bicara dia di jasa, pelayanan terhadap jasa tentu ada teknologi penunjangnya. Sekarang apa sih tidak bisa? Oh, dulu kalau lapar kita, kadang-kadang so lapar ini ya, pikir lagi dia, oh, kita tinggal pinggir saja, ambil ojo atau ambil gojek, pesan saja. Oh, sudah datang dia, sudah di muka dia. Jadi kalau tidak, ya, di mana saya mudah. Itu teknologi penunjang itu ya, tentu dalam hal pelayanan itu dalam rangka meningkatkan ekonominya dengan melalui peran digital itu, tentu dia selalu melakukan riset dan inovasi. Ini kalau bicara ekonomi digital ya, pihak orang terlibat di dalam usaha-usaha pelaksanaan, di dalam menunjang perekonomian. Ya. Tidak hanya pada pihak usaha, di pemerintah juga bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, tentunya melalui peran kita sebagai pemerintah, ya, kita melahirkan satu literasi digital dengan menggunakan sistem-sistem yang mudah, bahkan murah. Dan, ya. Ini kalau kita bicara dalam ruang lingkup Indonesia digital ya. Jadi dengan bermartabat, berkeadilan, dan tentu berdaya saing, ya, intinya di sini. Nah, ada sini kesenjangan digital. Dulu ya, ini misalnya ya, dari ekonomi, tentu dia harus mempunyai kemampuan memiliki ekonomi. Kalau kita pun, ini kadang-kadang ada kesenjangan, oh dia tidak punya kemampuannya rendah dari ekonomi. Apalagi kalau dia mengoperasikan perangkat komputer, kemudian dia mengakses ya, dan ini agak susah. Di sinilah kesenjangan digital akan terjadi di 3 unsur ini. Ya. Saya ingin berdigital, tapi komputer saya tidak Pak. Saya ingin mau pakai digital ini, tapi saya tidak bisa, akses internet saya kurang Pak. Saya mau seperti itu, tapi kemampuan saya kurang Pak. Ini ada kesenjangan lahir di dalam bagaimana kita mengimplementasikan literasi digital dengan 4 kemampuan tadi di dalam menunjang tugas-tugas kita. Ini yang menjadi problem. Dari dulu ya, oleh karena itu harus diantisipasi. Karena ini ya, saya tidak mampu Pak menggunakan komputer apalagi menggunakan internet. Dulu ya, guru-guru itu sekarang dikembangkan. Akhirnya ada salah satu, ini contoh saja, yang di-share oleh teman saya. Ini karena dia duga stres, karena dia ini, bahwa itu guru-guru itu seperti sini. Guru itu nekat dia hidupnya secara tragis, karena dia tidak mampu, dia gagap terhadap teknologi tadi. Dia mungkin sini, ya, punya, jangankan punya komputer, ada komputer dia susah mengoperasikan. Apalagi kalau dia punya jaringan, sudah tahu juga jaringan agak lalu, tapi dia tidak bisa menggunakan bagaimana jaringan itu bisa terakses di komputer. Apalagi kalau melahirkan nilai-nilai produksi ya, dalam jasa dari sisi ekonomi. Nah, ini si guru ini nekat gantung diri. Ini kejadian ini. Ini kenapa? Karena dia gagap terhadap. Sekarang kita sebagai ASN harus siap menerima perubahan-perubahan, apalagi sekarang sudah zaman literasi digital ya, memerlukan kemampuan kita bagaimana bisa menggunakan alat-alat komunikasi yang sudah coba canggih. Mau bayangkan saja kalau sekarang ini teman-teman bisa belajar lewat Zoom ini, itu kan bagian dari pengembangan sistem ya, akibat dari perkembangan dari teknologi. Ya. Oke teman-teman, ini ya, nah, ini ada tugas ini. Selalu di dalam akhir pembelajaran ada tugas. Tugas kita ini dari individu ada learning journal, ada tugas kelompok. Tugas kelompok saya bagi 3 kelompok kalau tidak salah. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kalau tugas individu ini identifikasi di individu kan, learning journalnya buat 3 menit, Pak, lewat YouTube, durasi saja, suara saja. Nah, nanti kalau mengakses ini learning journal KLMS, tidak ada cari learning journal yang supaya mengantisipasi. Buat dulu identifikasi ini masing-masing, di bawahnya itu cantumkan learning journal, tugas learning journal, langsung cantumkan linknya. Saya ingatkan lagi teman-teman, ini kan tugas ini 1 orang, identifikasi dulu, baru di bawahnya, lembar berikutnya itu di bawah itu learning journal, linknya saja yang disebut, ya. Supaya bisa dibuka. Pak saya lupa Pak, dia punya link saya masukkan di link journal, terpaksa lewat HP lagi saya. Tapi bagaimana saya mau nilai kau? LMS Collab itu setiap tugas ada nilainya.
Saya ingatkan itu kepada teman-teman. Nah, ini juga waktu pembuatan kan 13-14. Pengumpulannya itu 14. Ya, kita bahas nanti itu tanggal berapa? Kita ketemu tanggal berapa? Ketemu kan tanggal 15 juga kan? Sore. Setengah 4 ya, sesuai jadwal. Cuma teman-teman selesai ini langsung istirahat dulu, malam baru kerja. Malam kerja, besok lagi tanggal 14, tapi ingat sore di-upload di dalam sekolah jam. Nanti saya tampilan, oh ini yang kasih masuk, ini jam sekian dia kasih masuk. Nah ini tolong. Nah ini teman-teman, cari pelajari ini masalah di tempat tugas masing-masing peserta. Kalau di kelompok 3, di satu kelompok ada 3 orang, di mencari 3 berarti 9. Bukan cuma 1 orang di situ, cuma 3 yang muncul. Kalau beda tempat, beda tugas. Pak, kalau yang sama tugasnya, cari misalnya. Kalau beda tugas, ya. Kalau tidak bisa 3, ya berarti dalam satu tugas itu bisa memunculkan 3. Kalau di satu kelompok itu ada 3, ada 4 orang. Kalau 4 orang berarti dia ada 12 ya, kasus yang diperoleh di unit kerja dari 4 orang itu. 4 kali 3, 12. Di sini tiap orang 3. Nah, dikaitkan dengan bagaimana ya manajemen ASN. Apakah dia terkait dengan ini? Ya, ini tugas, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah 11.30. Kalau ada yang belum jelas pertanyaan ini atau dari materi yang saya sampaikan, dari tugas, silakan bertanya. Ini waktu kita sampai 11.30 ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini sudah selesai nih, sudah masuk. Terima kasih, thank you, salam LKMD. Apa itu LKMD? Lebih kurang mau dimakan. Oke, nah tapi tunggu dulu Pak, jangan dulu Pak, ada yang mau tanya. Ya mahal, saya tunggu lagi. Intinya, menurut Napoleon, satu kekuatan dan perkembangan data. Anda ingin kuat dalam hal apa? Anda ingin berkembang dalam hal apa? Maka menurut Napoleon hanya dapat dilakukan kalau ada usaha dan perjuangan yang terus menerus, jangan berhenti. Ya, itu kata Napoleon. Saya coba ungkap menurut Napoleon. Semoga memberikan semangat kepada teman-teman di dalam mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan di Latsar ini, khususnya agenda 3. Ada yang pertanyaan? Silakan. Sebelum kita diusir oleh Pak Anca di Rumsa. Tapi tugas ini ada sudah, saya sudah masukkan di LMS sekolah. Ini sekarang di screenshot saja, cek, nah, foto sambil baca, sudah di screenshotin. Ini kan sudah canggih ini. Tidak perlu saya buka LMS lagi Pak, saya screenshot ini, selesai ini saya makan, ganti baju, saya istirahat sedikit, semua kerja gitu Pak. Oh, saya sebutin kalau pun sebentar malam. Oh, saya biasa suka yang semangat ini. Oh, semangat sekali ya. Ini saya suka itu. Oh, karena namanya mau belajar begini harus semangat di utama. Pak, saya sudah screenshot. Oke, saya istirahat dulu sebentar Pak. Kalau ada yang mau sholat, ada yang mau apa, saya bangun, saya dapat sore, saya mulai coret-coret, saya cari-cari. Oh, tidak. Ada saya pernah bikin dulu di kelompok 2. Waktu saya belajar agenda 2. Silakan Bu Dewi. Siapa nih yang bertanyakan? Iya Pak, izin bertanya Pak terkait tugas individu yang bagian B ini. Deskripsikan isu-isu tersebut dan lengkapi dengan data dan fakta yang relevan, itu maksudnya bagaimana Pak? Ya, kamu angkat apa isu itu ada datanya enggak? Misalnya kurangnya apa lemahnya apa ini sehingga mengakibatkan apa itu? Ya. Misalnya cakupan pelayanannya mana datanya? Jadi kalau kita bicara di agenda nanti 4, setiap kasus, setiap fakta harus didukung dengan data. Jadi belajar dari kasus ini, membuat kasus. Intinya data pendukung terhadap kasus yang diangkat. Ya, Bu Dewi? Ya, siap Pak. Supaya ini, kalau teman-teman, saya berharap tugas ini nanti akan mengantar teman-teman sudah sampai kepada pembuatan rancangan aktualisasi. Kalau ini dimatangkan, teman-teman, oh sudah saya mau angkat ini.
Karena memang cuma 3 kasus yang diminta, 3 dedikasi, teman-teman nanti menyusun rancangan itu. Tinggal teman-teman, oh ini saya punya kasus, saya ini, tinggal saya mau bicara dengan mentor, pimpinan saya, Pak, ini ada identifikasi, saya mau buat satu gagasan untuk supaya kasus ini teratasi. Itu di agenda 4 nanti. Tapi di sini langkah awal buat tugas ini, kalau teman-teman buat bagus, itu mengantar teman lebih mudah membuat rancangan. Saya kebetulan ada kata berapa, saya agenda 3, saya langsung agenda 4. Jadi gampang saya mengantar mereka. Nah, kalau ini kan teman-teman saya agenda 3, saya tidak ke agenda 4 ya, kan pengampunya lain. Ya. Saya juga tidak bisa mengintervensi kalau pengampu kan berbeda-beda ya. Itu ada konsepnya ya. Karena di rancangan itu prinsipnya pembuatan gagasan itu ada 3 prinsip. Terstruktur, sistematik, dan terukur. Itu intinya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Tadi Nirwana, silakan. Mana tadi? Ada tadi Pak Rasen. Ya, sempat raise hand kayaknya Pak Jenderal. Pak Ibu Nirwana, silakan Ibu Nirwana. Lagi berapa waktu kita ini Kasian? Sebenarnya sudah lewat sih Pak. Cuma kayaknya untuk konfigurasi waktu dari Pak Arief tadi kayaknya belum sempat terkonfigurasi yang dengan baik tadi. Untuk hitung ini 3 JP Pak. Apa-apa. Siap izin salah Pak. Ya. Saya tadi mau sampaikan cuman lagi asik menyampaikan Bapak. Siap. Saya orangnya begitu. Mau jam berapa mau yang penting teman-teman bisa menyerap. Coba memang kita dibatasi waktu. Kalau saya sih. Kita juga sudah disiplin waktu. Silakan. Silakan yang. Silakan ada mau ditanyakan. Bu Nirwana, audionya Bu. Bapak Ibu sekalian kedengaran Ibu Nirwana? Tidak Pak, tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Bu, belum kedengaran Bu. Mohon maaf audionya diperbaiki Bu. Atau ada yang lain lagi? Atau mungkin lewat perangkat HP mungkin. Ibu Nirwana bisa untuk audio aja. Ada kendala ya Bu? Saya ada kendala Pak. Kayaknya beralih ke teman-teman yang lain. Mungkin ada dari Ibu Kadek Vira mungkin atau Ibu Fatnur. Ya Ibu Rizky, silakan Ibu Rizky Nanda. Ada yang mau ditanyakan ke Pak? Ya, itu tanya Pak. Ya. Silakan Nanda. Yang ingin saya tanyakan tugas tentang learning journal Pak. Ini kan tadi dibuat dalam bentuk rekaman. Terus yang kita upload linknya ya Pak? Link saja. Link saja. Itu saya yang buka. Jadi habis ini kan kalau bicara identifikasi setelah saya itu tugas individu yang pertama, di bawahnya tuh tugas link jurnal. Di dalamnya langsung link saja yang dimasukkan. Itu bisa, link kan? dari YouTube berarti ya Pak? Iya, yang mau Ibu pakai tadi itu, gunakan yang melahirkan itu tadi itu, video atau apa, linknya yang saya minta. Oh iya Pak. Nanti saya buka, saya coba lihat, nah, durasinya 3 menit, apa isinya. Intinya kan pengalaman pembelajaran. Pengalaman seperti apa? Anda waktu ikut sinkronus bagaimana, mau ikut asinkronus seperti apa. Asinkronus itu bukan cuma tugas-tugas, mulai dari UMC silakan. Kalau ada yang bilang, Pak, oh kelebihan sinkronus begini, kekurangannya sinkronus begini. Kalau mau hanya silakan bicara. Oh saya dapat sinkronus, apa yang saya dapat? Ya sinkronus saya dapat, itu silakan bercerita. Oh Pak, waktu di sinkronus Bapak menyampaikan materi seperti ini, harus begini, nah, silakan. Itu juga bagian bagi saya untuk bagaimana hal yang tentu ya, untuk saya perbaiki ke depan. Ada unsur-unsur itu yang kita. Tapi intinya di sini teman-teman diajak, Anda sudahkah berliterasi digital? Sudahkah Anda bercakap-cakap melalui digital? Inilah learning journal saya Pak. Inilah bagian implementasi saya menggunakan digital. Nah gitu. It's okay. Kan cuma mau nguji, cuma bicara Smart ASN, tapi di prakteknya tidak ada. Linjurna itu bagian dari praktek Smart ASN. Bagaimana Nanda? Sudah cukup jelas?
Iya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oh, sama-sama. Saya kalau sudah jelas begitu, pelong juga saya. Iya, iya. Daripada tidak jelas, dia tadi saya. Silakan, ada lagi yang lain? Kalau Ayo Bapak tidak Ibu ada, sekalian, mungkin ada yang lain mungkin dari Ibu Ketua Dewi kita atau Pak Aman Setio. kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bapak. Pak. Ya baik, kayaknya tidak ada yang mau bertanya Pak. Mungkin Oke. karena harus sarapannya kurang cukup mungkin. Tapi Malu orang- bertanya juga orang ini. Apa Mungkin sekarang anu, malu Pak. bertanya? Sekarang malu bertanya itu bukan sesat di jalan Pak. Jadi Om Google yang bertindak Pak. Nah, gitu. Tapi orang ini orang cerdas. Ya, Orang cerdas. orang-orang cerdas. Menangkap. Saya yakin itu. Orang lahir dari komputer ini. Orang ini lahir karena seleksi. Oke. Ada Linda bertanya lagi. Silakan. Tambahan dari Ibu Linda. Iya Pak, izin Ya silakan bertanya. Ibu Linda. Ini Kenapa? ingin bertanya tentang tugas individu yang bagian B juga Pak. Kenapa? Ini kan kalau saya kan isu yang sudah saya angkat itu ke contoh dari rumah sakit itu kan tentang pengetahuan Ibu Pak. Jadi yang saya mau tanyakan datanya itu kan maksudnya kita cuman kita lihat saja tuh Pak Ibu kalau apa? dia masih kurang pengetahuannya. Ibu hamil atau? Iya Pak, ibu hamil. Berapa jumlah datanya itu, berapa jumlah kunjungan ibu hamil? Oh, berarti data ibu hamil yang berkunjung. Kunjung atau dari total pasien jumlah hamil yang ibu layani itu berapa? Itu kan data pendukung. Nah, disitulah iya. nanti ibu siapa? Linda akan ungkap dari yang kunjung itu pengetahuannya berapa. Itu tidak usah susah ibu sampaikan, pengetahuannya itu harus lewat penelitian. Oh iya. Total jumlah kunjungan di rumah sakit sekian, yang dilayani itu ibu hamil itu ada sekian. Oh iya. Kan Iya, terkait dengan tadi kasus itu kan. Iya, begitu datanya. Oh iya Pak, baik Pak. Terima Itu kasih. data bisa dapat kan? Iya Pak, Oh, bisa. maksudnya. Iya, Pak. Oke. Ya, Oke. baik. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya kembalikan. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita sukses semua. Assalamualaikum. Siap. Selamat Ya siang. baik, mungkin dari Ibu Ketua mungkin bisa di print screen Bu untuk ini penugasan ini Bu, di screenshot maksudnya, di screenshot. Daripada agak repot mungkin Bu, buka tutup call abjad lagi mungkin karena pengaruh jaringan Pak, kita bisa Iya, screenshot, betul itu. screenshot saja. Dibagikan nanti di teman-teman grup apa yang nilai-nilai yang apa yang mesti yang dikerjakan. Ya baik. Oke, sip. Stop share ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APTMM sudah mengisi waktu di pembelajaran agenda 3. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, dan saya Andi Halil Gibran bersama rekan yang bertugas di kelompok 1 Pak Arif, sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk laporan silakan Pak Muhammad Rida, mungkin saya alihkan ke Pak Muhammad Rida sekarang ini untuk melapor. Mohon izin Pak Abdul Wahab, Pak Jenderal bisa menerima laporan dari peserta. Siap. Oke. Pak Muhammad Rida, silakan Pak Muhammad Rida. Pak Muhammad Rida, mikrofonnya Pak. Bapak ini tegang duluan, tenang Pak. Dulu ya, siap gerak. Lapor, kami Angkatan 37 kelompok 2 telah menyelesaikan kegiatan belajarnya Pak. Laporan saya terima, diakhiri dengan doa, laksanakan. Semuanya marilah kita untuk mengakhiri hal pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Bapak Muhammad Rida. Mohon maaf Pak Jenderal, ada sedikit kekeliruan tadi untuk melapor. Nanti saya mau briefing ulang mereka. Izin live ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APTMM sudah mengisi waktu semua. pembelajaran di agenda 3. Baik, Oke, terima kasih Pak. Silakan Oke, dilanjutkan. izin live.
Semua sukses.